Sudah bisa. Bisa ya? Oke. Langsung aja, Aira nggak usah ada pembukaan, nggak usah ada apa, langsung aja. Oh iya Bu, siap Bu. Mungkin dari kelompoknya Fonsa atau Dede bisa langsung. Oh Bu, minta izin untuk share screen ya Bu. Oh iya, saya sebentar. Share screen. Udah kok, harusnya bisa semuanya. Oh ya, berarti untuk kelompoknya Dede dan bisa dimulai dari sekarang kok. Ya, silakan. Ya. Selamat malam Bu Maria dan teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Saya dan Dede ya ingin menunjukkan hasil kemajuan proposal kami. Sini kami sudah mengisi untuk bab 3 dan bab 4-nya kami ada pertanyaan, Bu. Oh iya. Bab 1 sampai bab 3 sudah dikonsultasikan ke saya belum ya? Untuk bab yang sebelumnya belum, Bu. Untuk bab 1, bab 2 belum. Berarti dari awal belum dikonsultasikan ya? Iya, Bu. Oke. Mungkin yang mau kamu tanyakan dulu saja, Fonsa. Baik, Bu. Suaranya kok kecil sekali ya? Mungkin saya Bu yang akan bertanya. Oh, Dede. Jadi kan kemarin kita udah ketemu sama Pak Dukuhnya. Udah mau minta izin kan. Kita udah bertemu. Kemudian Pak Dukuhnya itu minta kalau kita ke kelurahan aja minta izinnya. Jadi nanti di kelurahan yang mengatur semuanya. Jadi nanti kelurahan yang memberi izin kepada Pak Dukuh untuk memberikan kepada kami gitu untuk kegiatan ini. Tetapi kalau untuk ke kelurahan, mereka meminta ada surat tugas dari kampus gitu, Bu. Nah, itu nanti apakah boleh kita menurunkan surat atau bagaimana, Bu? Soalnya kemarin juga kita bingung. Soalnya harus pakai suratnya, ada surat tugas gitu, ada bukti nyata kalau ini adalah tugas dari kampus gitu. Iya, kalau untuk surat itu saya sih bisa-bisa saja memberikan gitu ya. Tetapi kalau saya memang tidak ada capnya. Yang ada cap itu adalah CP MIPA, kepala jurusan, bukan Wakaprodi sama Kaprodi tidak punya gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau mengatasnamakan HMPS, apakah diizinkan lalu mengetahui saya begitu? Iya Bu, bisa juga kayak gitu. Intinya ada surat tugas dari kampus gitu. Nanti gini aja, mungkin yang panitianya antara Aira atau siapa Jarot gitu ya, nanti di chat. Ya. Putus-putus suara saya kah? Iya, terputus. Oh iya. Ya, jadi nanti panitia mohon didata kelompok yang butuh surat. Nanti HMPS yang membuat suratnya ada cap HMPS lalu nanti mengetahui saya. Begitu ya. Baik, Bu. Ya. Oh iya Bu, saya mau bertanya satu lagi. Itu kan tentang pelaksanaannya Bu. Biasanya misalnya ini kegiatannya dilaksanakan gitu kan.
didanai atau apa, itu biasanya pelaksananya berapa lama ya, Bu? Biasanya 3 bulan sampai selesai. Sekitar 3 sampai 4 bulanan lah. Kalau yang dulu itu bisa sampai 6 bulan prosesnya begitu. Tetapi untuk kegiatannya sekitar, kalau dulu sampai 6 bulan, kalau untuk masa pandemi ini itu sekitar 3 sampai 5 bulanan lah. Sepertinya kalau untuk sampai final, sampai laporan akhir begitu ya. Sampai laporan akhir itu bisa sampai 5 bulan begitu di. Tetapi kalau untuk pelaksanaan di lapangan itu memang sekitar 3 bulan, 3 sampai 4 bulan begitu. Jadi mungkin bulan kelima seperti melakukan laporan akhir, membuat laporan akhir, atau nanti bulan kelima bisa dalam bentuk regenerasi, istilahnya bukan regenerasi ya, tetapi supaya ada kekontinuan. Jadi kalian melakukan ya istilahnya seperti regenerasi, tapi istilah yang tepat bukan regenerasi ya yang dipakai ya, tapi seperti regenerasi. Jadi ada yang melanjutkan program kalian. Nah, itu bisa dilakukan di bulan kelima begitu. Tetapi kalau kegiatan intinya seperti memberikan materi, lalu kalau ada alat peraga membuat alat peraga, lalu menyampaikan materi, itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Nanti yang kelima itu tinggal sisa-sisa sedikit gitu. Oke, Bu. Baik, Bu. Kemudian Ponsa mungkin bisa dilanjutkan. Oh iya. Untuk yang bab lainnya kami belum konsul ke Ibu, berarti nanti kami akan konsul sendiri ya, Bu? Iya, konsultasi sendiri ke saya, jadi bisa WA ke saya. Oh, iya. Cuma kalau WA ke saya mungkin saya agak menumpuk pekerjaan saya, jadi agak delay, bisa cepat bisa lama gitu ya delaynya ya. Iya Ibu, tidak apa. Gitu. Mungkin itu nanti kayaknya untuk kami. Untuk proposalnya kalian tolong dikirimkan ke saya gitu ya. Iya Ibu. Tolong kalau sampai seminggu saya belum memberikan, tolong saya di WA kembali menanyakan terkait proposalnya sudah sampai sejauh mana gitu ya. Karena ini juga ada proposal skripsi, ada macam-macam begitu. Takutnya numpuk-numpuk, nggak sempat saya itu. Gitu ya, Konsa ya, sama Dede ya. Baik, Bu. Iya Ibu. Oke. Kalau gitu saya stop screen, mungkin Aira bisa lanjutkan ke kelompok lain. Untuk saya dan Dede mungkin cukup gini dulu. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung ke kelompoknya Erlita. Mungkin bisa share screen, tadi sudah kirimkan. Sebentar. Waktu itu ada yang mengirimkan ke saya bab 1, terus saya bilang oke, itu kelompoknya siapa ya? Saya baru mengirimkan latar belakang. Yang bab 1 siapa ya? Latar belakang ya? Oh, tempatnya Erlita ya, berarti ya? Iya. Oke. Ya, lanjut. Ini tuh sebenarnya konsultasi untuk sampai bab berapa toh? Bab 3, tapi bab 4-nya baru kayak gambaran aja, Bu, yang harus udah selesai bab 3. Justru yang paling penting itu kalau saya lihat itu ini ya, bab 4 itu kan terkait apa? Terkait ininya ya, acaranya ya. Saya lupa ya isinya. Bab 4 itu isinya tentang apa? Biaya dengan jadwal kegiatan, Bu. Oh, biaya sama jadwal kegiatan. Yang paling penting ini
bagaimana memunculkan idenya ya, dan ide itu kan terhubung antara bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi mungkin 3 bab itu dulu yang didiskusikan di hari ini gitu, supaya idenya bisa semakin matang gitu ya. Tadi yang terkait Dede sama Fonsa, jadinya kegiatannya tentang apa ya? Mungkin saya kembali lagi ke Fonsa sama Dede. Maaf ya, ini tadi siapa? Aira? Ya Bu, Nanti gak dulu. apa-apa Bu, santai Bu. Fonsa sama Dede? Iya Bu, kegiatan kami kemarin itu mengelola bambu menjadi alat bantu sempoa, kemudian mengajarkan membuat alat sempoanya itu bersama, kemudian belajar sempoa bersama, begitu Bu. Buat sempoanya dari Bambu. bahan-bahan yang ada di Iya, sana? Bu. Dari apa aja sempoanya? Bahannya? Bahannya dari bambu, Bu. Bambu. Jadi terus? nanti kita olah pohon bambunya untuk jadi sempoanya. Itu untuk materi apa ya? Materinya Kayak sempoa untuk mengajarkan materi apa? alat berhitung Bu, matematika untuk mungkin untuk anak kelas tingkat sekolah dasar. Berhitung apa? Bilangan apa? Kemarin. Jadi Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian juga bisa, Bu. Okay. Karena itu kalau teknik bilangan apa? Bilangan itu, Bu. Bilangan asli. Bilangan itu ya. asli. Oh, gitu. Bilangan asli Ya, ya? Jadi itu teknik simpulannya itu kayak kita untuk cepat berhitung gitu, Bu. Oke, berarti itu ditujukan untuk anak mana? Tingkat apa? Tingkat sekolah dasar, Bu. Kelas? Kalau kelasnya kami belum menentukan secara khusus, Bu, tapi untuk kelas 1, 2, dan 3 bisa, Bu. Berarti dari sini ketahuan kalau itu bukan dari masalah mitra ya, munculnya ya, tetapi dari kalian ya, yang pengen membuat sempoa, lalu mau diterapkan di sana gitu toh. Jadi terbalik ya. Harusnya kalau PKMM itu harusnya kalian melihat di sana ada masalah apa, lalu solusi yang baik untuk mereka dengan hasil diskusi, berdasarkan hasil diskusi kalian dengan mitra itu solusinya bagaimana, kan seperti itu harusnya ya. Nah itu hati-hati ketika menyampaikan di bab 1, bab 2, bab 3, jangan sampai terlihat terbalik seperti itu gitu. Sehingga memang sudah ada kepastian permasalahannya itu terjadi di anak kelas berapa ya. Sehingga kalau saya tanya kayak gini kan jadi kelihatan ini kalian sudah menentukan alat peraganya, baru menentukan itu untuk anak kelas berapa. Nah itu kalau seperti itu udah langsung dicoret dari PKMM karena itu tidak sesuai dengan alurnya PKMM ya. Itu font sama Dede. Ya. Jadi itu sebentar. Ampun. Oke, ya. Jadi nanti saya lihat dulu aja bab 1 sampai bab 3-nya gitu ya. Itu nanti kalian membuat kalimat-kalimatnya seperti apa. Jangan sampai terkesan seperti itu tadi ya. Kalian sudah menentukan alat peraganya lalu baru menentukan itu untuk anak kelas berapa. Itu terbalik gitu ya, Tante sama Dede ya. Baik, Bu, ya. Oke. Ya, terus berikutnya Aira tadi. Silakan Aira. Sudah terlihat belum share Sudah. screen-nya? Sudah. Jadi kalau kelompok kami itu udah sampai bab 3, tetapi
belum dikonsulkan ke Bu Maria karena kemarin baru mengkonsulkan latar belakang yang direvisi kemarin. Kemarin hanya latar belakang ya, nggak sama yang bawah-bawahnya ya? Belum Bu, soalnya kemarin belum digabungin. Kalau latar belakangnya sih kemarin saya lihat sudah oke, sudah cukup baik gitu toh. Ini intinya tentang menggunakan barang dari sana ya, bahan-bahan dari sana kah? Iya Bu. Pakai apa? Bonggol jagung itu ya, yang pakai menara-menara itu ya? Iya Bu. Ini idenya hampir sama semua ya, pakai alat bahan-bahan dari sana, terus itu ya. Tapi kalau ini memang namanya agak-agak beda gitu ya, menara apa gitu ya. Kalau mungkin untuk Fonsa sama Dede, apa namanya, sempoa itu kan sudah umum. Mungkin bisa nggak kalian gunakan bambu itu dengan dengan tidak dibuat sempoa, tetapi dibuat alat peraga lain. Yang mungkin itu bukan alat peraga yang umum gitu ya. Sempoa itu kan alat peraga yang umum. Misalnya kayak contohnya kelompok ini kan istilahnya pakai apa? Menara gitu ya. Menara apa tuh yang kalian pakai itu istilahnya? Menara hitung. Nah, menara hitung kan orang kan kalau belum ngerti kan penasaran menara hitung itu seperti apa gitu ya. Tetapi kalau Dede sama Fonsa menggunakan istilahnya sempoa, itu kan sudah sempoa terus pakai bambu ya palingnya seperti itu. Jadi itu nggak ada gregetnya untuk cari tahu lebih dalam lagi gitu ya. Jadi mungkin Fonsa sama Dede bisa nggak cari alat peraga yang bisa untuk membantu dalam memberikan pemahaman konsep terkait operasi hitung bilangan asli misalnya seperti itu. Gitu ya Fonsa, Dede ya. Baik Ibu, iya. Terus berikutnya Arlita? Ya baru seperti itu sih Bu, karena belum dikonsulkan semua. Terus kemarin kami juga udah menghubungi mitranya yang di sana buat nyari permasalahan materi yang belum dipahami sama anak-anaknya gitu Bu. Dan kebetulan materi yang belum dipahami itu yang perkalian sama pembagian itu. Itu satu desa cuma ada 30 kakak gitu? Jadi sih kemarin pas kami tanya itu, kami sebenarnya baru tanya anak-anaknya tuh kira-kira berapa anak ya. Terus mitranya jawab sekitar 30 anak kalau di balong 7 gitu. Ada berapa? Sekitar 30 anak, Bu. Loh, ini tuh yang 30 itu, yang di diagram kamu itu anak-anaknya udah sampai tingkat berapa atau pendidikan orang tuanya? Ada yang anak-anak, ada yang pendidikan, cuman yang kemarin yang pendidikan itu, ya pendidikan orang tua itu memang 30 itu tuh total anak-anak di sana atau total kakak di sana atau gimana? Total anak yang di sana. Nah, diagramnya judulnya diagram pendidikan orang tua. Kalau ini ada satu lagi kok orang tua, Bu, diagramnya yang di bawah. yang lah itu karena kan sama-sama 30 atau itu totalnya? Ya, kami ini 30 juga. Oh, berarti orang tuanya ada 30, anaknya ada 30. Gitu ya? Wih. Pendidikan orang tuanya 30 doang gitu. Cuma ada 30 orang tua di sana? Itu yang orang tuanya itu belum semua sih Bu. Kemarin pas mau bikin
pendidikan orang tuanya itu kayak masih bingung, terus kami masih mengira-ngira gitu. Terus ternyata ada kesalahan dalam jumlah orang tuanya itu, Bu. Jadi masih mau dibenarkan. Terus yang ini kalian tujukan untuk anak kelas berapa? Untuk anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi fokus utamanya untuk yang materi perkalian itu ke anak kelas 3, Bu. Berarti intinya untuk anak kelas 3 gitu? Iya, Bu. Anak kelas 3 ada berapa orang itu? Lumayan banyak sih, Bu. Ada ya nggak apa-apa. Tapi kalian harus ngecek juga di ini ya, apa kurikulum ya. Perkalian itu dimulai dari kelas berapa. Sehingga itu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu, kenapa kok kelas 3? Ya itu karena memang kurikulumnya perkalian itu dimulainya dari kelas 3 misalkan. Tapi setahu saya perkalian tidak dari kelas 3 gitu ya. Kelas 2 itu saya kira sudah mempelajari perkalian. Kenapa tidak kelas 2? Begitu, itu pertanyaan dasar yang mungkin nanti kalau misalkan kalian didanai itu akan muncul gitu ya. Itu nanti tolong dicari jawabannya. Tapi kalau misalkan kan kemarin kami menghubungi mitranya, terus kami tanyakan kira-kira anak ibu tuh menemukan permasalahan apa gitu kan dalam materi sekolah gitu. Terus ibunya menjawab masih bingung dalam perkalian sama pembagian. Terus pas kami tanya anaknya kelas berapa, kelas 3 begitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kalian siap-siap aja. Kalau misalkan kurikulumnya misalkan mulai perkalian itu kelas 2 gitu, kok kenapa bukan kelas 2, yang diajar kenapa kelas 3 ya kalian harus punya ininya, argumennya gitu ya. Meskipun memang di lapangan kelas 3 masih banyak yang kesulitan, itu nggak masalah gitu. Cuma kan kalian perlu siap-siap untuk punya argumen itu gitu ya. Itu aja. Terus apa lagi, Erlita? Misalnya itu dulu sih, Bu. Misalnya nanti harus konsul dulu. Iya, itu nggak mungkin untuk dibaca hari ini ya. Kalau dibaca hari ini kok kayaknya akan makan waktu cukup lama gitu. Ya, nanti intinya kalau idenya tentang bonggol jagung terus untuk menanamkan materi perkalian itu nggak masalah gitu ya, bisa diteruskan. Cuma nanti saya perlu melihat ini ya secara keseluruhan bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Oke. Yuk. Berikutnya kelompoknya Clara, Lin, sama Kak Fitri. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Clara. Jadi minggu kemarin saya udah ngasih proposalnya yang bab 1 sama bab 2 untuk konsul ke Ibu, tapi belum di itu ya. Aduh, maaf sekali, ini saya baru ada PPG dan lain sebagainya, jadi ini cukup padat sekali ya, maaf. Terus idenya tentang apa ya? Ya masih yang perpustakaan itu, Bu. Terus kan Ibu nyaraninnya yang tentang alat peraga itu. Cuman tuh dipikir-pikir lagi tuh masih susah, nggak dapet idenya gitu, Bu. Terus saya tanya ke Ibu gimana kalau tetap ini perpustakaan mininya saja gitu, alat peraganya tidak gitu. Oke, isinya perpustakaan mini itu mau seperti apa ya? Isinya yang standar gitu sih, Bu, tapi ada kegiatan lain itu ngasih pembelajaran gitu ke anak-anak
yang kita ini nanti gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke saya alasan kenapa bikin perpustakaan mini itu kenapa itu? Karena kan yang mau kita targetin itu kan tentang literasi dasar. Mereka tuh masih banyak yang literasi dasarnya tuh belum belum berkembang gitu Bu, anak SMP-nya terutama gitu kan. Maksudnya udah SMP tapi literasi dasarnya tuh belum memenuhi gitulah yang harusnya udah dipenuhi dari SD gitu kan. Terus ternyata alasannya tuh karena di sana kan pelosok, jadi untuk dapat sumber materi, sumber ilmunya tuh kayak buku-buku gitu mereka sulit mendapatkan gitu. Jadi kayak misalnya belajar membaca, belajar berhitung itu kayak nggak ada sumber dari lainnya gitu Bu, dari buku. Jadi kita mau memberikan Terus memberikan itu Bu, sumbernya gitu. Oh, itu sebenarnya bagus banget ya. Siapa? Ini siapa tadi namanya? Clara. Clara Bu. Oh iya, itu tuh idenya bagus sekali. Apalagi tuh pelosok dan terkait literasi gitu ya. Karena kan juga pemerintah sekarang kan di sekolah-sekolah itu kan mengharuskan ada literasi di jam awal gitu ya. Nah, saya kira nggak masalah sih kalau alasannya seperti itu, Clara. Itu sangat bagus. Pelosoknya itu memang sulit untuk dijangkau gitu ya? Iya, Bu. Oke. Berarti kan nanti kalian tidak hanya membuat perpustakaan gini ya, tetapi juga ada kegiatan yang bisa mengembangkan literasi mereka gitu toh? Iya, Bu. Oh, nggak apa-apa itu. Bagus itu. Ide yang sangat bagus. Cuma nanti tolong di latar belakangnya sungguh diperlihatkan bahwa itu sulit untuk dijangkau gitu ya. Iya, Bu ya. Saya minta maaf ya, saya belum sempat ini membaca. Iya, Bu, nggak apa. Tapi kalau dari ide yang kalian sebutkan itu tadi sangat baik gitu kalau saya lihat. Begitu. Cuma di sana ada yang bisa meneruskan nantinya, Clara? Sudah dipastikan misalkan ada kakak-kakaknya yang nanti kalian latih atau bagaimana gitu? Untuk ke situnya belum, Bu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Itu bagus kok idenya. Ya, Bu. Sama yang bab 3 itu kita udah buat. Cuman nggak sama seperti yang di contoh contoh proposal yang dikirim sama dari panitia PKM, Bu. Itu bagaimana itu ya, Bu? harus sama, Clara. Maksudnya ini ya urutannya gitu? Isinya gitu, Bu. Oh, isinya. Kalau isinya sih disesuaikan dengan tempat mitra kalian. Tetapi kalau urutannya, misalkan A itu waktu dan tempat, B sarana dan prasarana. Kalau memang di pedomannya PKM seperti itu, ya disesuaikan dengan itu. Jangan ada yang dihilangkan begitu. Ini kamu sudah melihat dari pedomannya PKM? Belum, Bu. Belum ya? Sudah diberi oleh panitia? Iya. Nanti kamu lihat ininya template-nya gitu ya. Jadi bab 3 itu isinya tentang apa, itu harus ada. Dan kalaupun kamu tidak, misalkan kata-katanya itu tidak sama dengan panitia, tetapi kamu sudah menyelesaikan dengan pedoman PKM, itu nggak masalah gitu. Yang penting yang jadi acuan kalian itu adalah pedoman PKM. Oh iya, Bu. Itu. Yang untuk saat ini itu aja sih, Bu. Kemarin kamu baru mengajukan bab 1, bab 2 ya, Tara ya? Oh iya. Mungkin nanti sekaligus ke bab 3 saja supaya kan itu saling berkaitan bab 1, bab 2, bab 3 tentang idenya. Iya, baik. Cuma nanti diperhatikan kalau misalkan besok kalian didanai dan harus dilakukan kegiatannya itu, kalau itu masih pandemi maka harus mau tidak mau dilakukan secara daring gitu ya.
Sudah dipikirkan untuk itu? Oh, Nah, belum, Bu. itu ide itu tuh bagus, tapi kalian coba pikirkan kalau misalkan besok masih pandemi dan misalkan kalian lolos didanai, itu kan harus dilaksanakan, dan kalau masih pandemi seperti saat ini itu harus dilakukan secara daring. Mungkin kalian harus, mungkin untuk semua ini ya, tim ya, itu diperhatikan kira-kira kalau misalkan secara daring masih bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Oh, saya kira kalau misalnya lolos terus pelaksanaan programnya itu tetap ke sana gitu, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira gitu, Kalau Bu. yang tahun ini itu harus dilakukan secara daring gitu. Diharapkan dilakukan secara daring. Yang tahun ini ya, tahun ini yang didanai itu dilakukan berubah semuanya dari luring menjadi daring gitu. Maka memang bisa dipertimbangkan kembali gitu ya, kalau misalkan itu apa namanya masih pandemi begitu, itu daringnya bagaimana. Mungkin nanti kalian bisa membuat perpustakaan mini apa ya, perpustakaan mini apa istilahnya tuh, yang berbasis teknologi begitu. Jadi nanti buku-bukunya kalian membuat aplikasi, di situ mereka bisa membaca buku-buku yang free gitu ya, yang tidak perlu berbayar begitu. Mungkin itu bisa diubah ke situ kalau misalkan nanti terpaksanya harus daring gitu ya. Oh, iya, Bu. Tapi dipastikan jaringannya. Nah, itu, Bu. Sama alat teknologinya itu, Bu. Nah, itu dia. Gitu. Tapi ini saya lihat idenya bagus kok ini. Iya, terima kasih, Bu. Begitu juga yang tempatnya Erlita sama Fonse, tolong dipastikan kalau misalkan itu nanti daring bagaimana cara ininya, pelaksanaannya ya. Ya kita optimis aja lah, nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, kita optimis didanai gitu. Kan nggak ada salahnya kita optimis ya. Itu. Yang lain, ini berapa kelompok sih saya? 3 kelompok saja ya? Ya Bu, 3 saja Bu. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Nih, sampai anak saya ikutan belajar nih sama kalian. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Bu. Sudah, mungkin Bu Maria jika ada kesibukan. Bukan ngomong anak kalau saya, kalau jam segini. Iya. Mungkin gini, terkait bab 1 sampai bab 3. Saya kira minggu ini saya agak cukup luang begitu ya, karena kan ini ada hari libur, maka tolong nanti bab 1 bab 3-nya kalian kirim ke saya, nanti akan saya berikan komentar di Word kalian begitu ya. Harapannya bisa segera saya kirimkan gitu ya. Saya minta maaf ke Clara karena belum sempat saya baca, karena memang akhir-akhir ini cukup disibukkan dengan PPG gitu ya, program profesi guru, jadi saya minta maaf ya Clara ya. Tapi nanti tolong segera kirimkan bab 1 sampai bab 3-nya. Baik itu dari kelompok Erlita, Clara, dan juga dari kelompoknya Fonsa. Baik, Bu. Itu apa ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Kalau misalnya kegiatan daerahnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara daring, itu gimana ya? Harusnya bisa gitu ya. Nggak bisanya karena apa ya?
Mungkin karena teknologinya gitu. Sinyal terkendali sinyal. Oh gitu. Ya, kita tidak tahu ya besok bagaimana ya. Kalau terkait teknologinya tidak bisa, mungkin modelnya gini, kalian bisa memberikan seperti apa? Tapi kalau misal tidak bisanya itu kalau dalam bentuk virtual gitu, atau gimana? Ya, dalam bentuk virtual. Kalau misalnya nanti kalian rekam, lalu kalian buat di CD atau flash disk atau apa, lalu minta tolong untuk orang sana untuk memutarkan, begitu, atau masing-masing anak nanti dapat gitu untuk diputar. Kalau misalnya mereka punya HP, punya HP nggak kira-kira sebagian besar di sana? Punya, Bu. Punya ya. Jadi mungkin kalian bisa di YouTube, lalu mereka memutar di sana, gitu. Itu kan bisa, nggak harus secara virtual gitu. Kalau virtual seperti ini memang diharapkan sinyalnya itu cukup memadai gitu ya. Gitu. Tapi kalaupun tidak memadai, mungkin kita bisa cari solusi lain, yaitu direkam di YouTube, terus nanti apa namanya, dikirimkan linknya, mereka lihat dari situ, lalu nanti komunikasinya dari WA, begitu. Kalau memang ada WA, nah kalau tidak ada itu ya mungkin protokol kesehatan ya ke sana ya. Cuma kalau diizinkan oleh Permendikbud yang mengadakan acara ini. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Yo. Yang lain? Ini si Albert kemana ini? Albert atau Agung? Albert ya? Agung, Bu. Oh, Agung. Albert kebagusan untuk namanya dia gitu ya. Agung kemana ini? Agung? Nggak tahu, Bu. Tadi saya hubungin checklist, Bu. Salah. Agung turu paling deh. Iya, paling, Bu. Yo. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, tante omnya tuh lagi bikin. Bu, untuk bab 4-nya mungkin ada gambaran gitu nggak, Bu? Bab 4-nya apa ya? Saya lupa tentang intinya. biaya, pembiayaan kegiatan. Oke, untuk biaya, 1, tidak boleh ada konsumsi. 2, tidak boleh ada fee. Kenang-kenangan pun juga sebenarnya tidak diizinkan. Lalu peminjaman alat itu tidak boleh. Kalau itu luring loh ya. Peminjaman alat, pembelian alat seperti printer, peminjaman penyewaan kamera itu tidak diizinkan. Kalau daring itu pembelian pulsa boleh untuk membantu mitra. Tetapi kalau nyewa kamera itu nggak diizinkan. Tetapi kalau kalian kan daring ini juga nanti monefnya atau monitoring evaluasinya itu juga lewat daring, itu butuh video. Nah, nanti kalian nyewa orang untuk membuatkan video itu boleh, ada dana itu boleh. Ya. Tapi memang sampai sejauh ini kita belum tahu untuk pendanaan yang tahun depan itu apakah secara luring atau daring. Sementara kalian buat secara luring dulu tidak apa-apa, tetapi kalian punya file tersendiri ketika itu nanti berubah menjadi daring, jadi tinggal diganti saja, gitu ya. Jadi kalian punya plan A, plan B untuk kegiatannya kalau itu dilakukan secara daring dan kalau kegiatannya secara luring. Masalah pendanaannya juga sama. Intinya nanti kalau dilakukan secara daring tiba-tiba ya tinggal kalian ganti saja. Nah, kalau daring itu tadi yang tidak diizinkan adalah menyewa kamera, fee dosen atau fee untuk mitra juga tidak boleh, kenang-kenangan saya kira juga tidak, tetapi untuk menyewa orang untuk membuatkan video itu boleh,
lalu pulsa itu boleh, gitu ya. Itu kemudian kalau luring itu tadi tidak boleh ada kenang-kenangan, konsumsi juga tidak diizinkan. Itu kalau luring, ya. Kenang-kenangan juga tidak. Itu untuk biaya. Terus apa lagi ya? Kegiatan ya, kegiatan itu saya kira kegiatan itu kalau tidak salah, ingat itu kegiatannya sekitar biasanya rata-rata 5 bulan dilakukan. Itu sampai pada laporan akhir ya. Sampai pada laporan akhir. Jadi kegiatannya mungkin nanti kalian berkomunikasi dengan mitra itu di bulan pertama gitu ya. Lalu eksekusi kegiatannya itu di bulan kedua dan ketiga, lalu bulan keempat itu mulai membuat apa, lalu bulan kelima itu atau bulan keempat itu mulai melakukan kaderisasi gitu ya, supaya ada kekontinuan program kalian di daerah sana ketika kalian nanti tinggalkan. Nah, nanti bulan kelima udah tinggal laporan-laporan akhir, misalkan seperti itu bisa. Gitu. Kalau untuk literasi tadi yang seperti literasi mungkin nanti daringnya bisa saya belum bisa memastikan ya, tetapi bayangan saya itu seperti kalian menyediakan buku e-booknya seperti itu ya kalau daring ya. Lalu e-booknya mungkin kalau ada yang berbayar bisa mungkin kalian gunakan sebagai pengeluaran, jadi pembelian e-book gitu ya. Karena kan kadang ada e-book yang harus dibeli, kadang ada yang free gitu ya. Nah, mungkin coba kalian buat pengeluarannya terkait e-book yang berbayar begitu, itu untuk sebagai pengeluaran. Gitu ya. Kelompoknya Clara sama Sisil ya tadi ya, Sisilia ya atau siapa? Iya. Iya, itu. Jadi siap-siap buat 2 plan A, plan B, daring dan luring. Gitu. Bu, kalau buat plan A sama plan B berarti kita kayak buat proposal, 2 proposal gitu ya, Bu? Terkait pengeluarannya, lalu kalau terkait idenya, saya kira nanti tinggal pelaksanaannya akan bagaimana gitu ya. Kalau misalkan perpustakaan mini kan tadi kalian sudah membuat secara luring gitu ya. Nah, mungkin daringnya perlu diberikan konsep kalau daring akan membuat perpustakaan mini digital misalkan seperti itu. Gitu ya. Tetapi kan konsepnya tetap sama. Kalian melakukan ada pembekalan, ada kegiatan, cuma nanti kalian cuma tinggal ditambahkan ini dilakukan dengan menggunakan Zoom misalkan seperti itu. Atau dilakukan melalui WhatsApp group misalkan kayak gitu. Tapi kan idenya, kegiatannya garis besarnya sama. Ada pelatihan membaca, lalu nanti ada buku-buku yang disediakan gitu toh. Nah, kalau buku-buku yang disediakan kan nanti kalian membuat perpustakaan mininya kalau itu luring, kalau daring kan nanti tinggal dibuat secara digital, perpustakaannya diubah menjadi perpustakaan mini digital misalkan seperti itu. Gitu. Tapi kan konsepnya garis besarnya sama. Gitu ya. Nanti tinggal kalian ubah yang harusnya ke sana nanti kalian buat dilakukan dengan menggunakan Zoom. Kan udah bisa. Kan nggak berubah cukup banyak toh, Clara, kalau seperti itu? Seperti gimana, Clara? Tidak, Bu. Tidak gitu ya? Iya. Yeah. Kegiatannya seperti apa, Clara? Kalau yang boleh saya tahu? Nanti, Bu. Pergi ke sana, terus ngajarin membaca begitu? Iya. Berarti kata pergi ke sana kan kalian bisa buat kalimatnya dengan melatih anak-anak belajar membaca melalui Zoom atau melalui aplikasi apa gitu. Memang baiknya buat plan A, plan B seperti itu sih. Gitu, supaya nanti kalau tiba-tiba berubah kita bisa langsung menggunakan plan yang satunya misalkan. Gitu ya, Clara ya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Gitu.
Fitri Kusuma itu siapa ya? Kok tadi tidak terdengar suaranya ya? Anggota kelompok saya, Bu. Oh, dari Prodi? Dan pendidikan biologi. Oh, pendidikan Angkatan biologi. Ya. Oke, Fitri Kusuma, apa kabar? Belum terdengar suaranya sama sekali. Ya, mungkin dia sedang ke belakang ya, jadi tidak dengar ya. Iya, Bu. Oke, dari pendidikan biologi sama dari mana ya? Kayaknya ada satu lagi ya? Nggak ada, Bu. Semuanya dari pendidikan matematika. Pendidikan ya? Iya. Oke. Ya, siap-siap saja nanti kalau misalkan buat perpustakaan mini digital, kalian akan menggunakan apa itunya ya, aplikasinya ya. Itu perlu dipikirkan. Betul. Tapi tolong itu apa ya, diteruskan gitu ya Clara dan Sisil ya, karena itu baik gitu. Ya, baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Iya, sepertinya tidak ada. Ini lebih cepat daripada yang kemarin ya, hanya 1 jam ya. Ya, nanti intinya kalian kirim ke saya bab 1 sampai bab 3. Mumpung besok ada hari libur. Begitu. Baik, Bu. Oke. Ini kalian mau ini dulu, cuap-cuap dulu? Iya, Bu. Oh ya, berarti saya live dulu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih sama Tante Om. Ada Om, Tante. Buat proposalnya. Ini sampai tertidur dia. Ya. Saya kira itu dulu ya, mohon izin ya. Iya, terima kasih ya, Kalau Bu. saya nggak bisa ikut, saya serahkan ke panitia saja ya. Oke. Ini saya buat si Jarot, saya ubah ke host aja ya, Rod ya. Oh. Ya. Boleh nggak? Oh, boleh buat tangannya. Udah ya. Begitu semuanya. Sampai malam jaga kesehatan ya. Kalian masih ada tugas-tugas kuliah yang menanti. Ya, Bu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Malam, Terima Tante kasih. Om. Ya, oke. Ya, sama-sama. Nah. Mungkin Erlita bisa share screen bab 4-nya langsung aja ya. Cepet aja. Lid, share screen, Lid. Bentar. Maaf ya teman-teman.
Sudah terlihat teman-teman? Yo, Teman-teman. sudah. Oke, lanjut next. Terlihat kok, terlihat. Langsung aja. Oke, bab 4 tadi anggarannya udah dijelasin sebagian ya sama Bu Maria. Kemudian frekuensi di ke lapangan dilakukan minimal 5 kali agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jumlah mitranya paling tidak 10 orang. Kemudian rekomendasi bagi pengalokasian penggunaan dana 80% untuk operasional dan sisanya untuk administrasi. Tadi udah dijelasin kayak biaya perjalanan dalam kota, dilakukan seefisien mungkin dan disusun seefisien mungkin dan seoptimal mungkin yang mengacu pada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lanjut. Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis online, item biaya yang tidak diperkenalkan diusulkan dalam RAB PKMM adalah honorarium, konsumsi untuk tim dosen, pembelian atau penyewaan komputer, penyusunan dan penggalian penjilitan laporan, dan perjalanan seminar luar kota. Lanjut. Ntar rekapitulasi secara anggarannya dapat disusun sebagai berikut ya. Ada 4 poin penting. Lanjut. Dan jadwal kegiatannya, mungkin jenis kegiatannya melakukan apa, terus apakah dilakukan di bulan pertama, kedua, atau ketiga. Biasanya di blok aja gitu. Lanjut. Nah, untuk sistematika proposal kegiatan, yang pertama, judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Yang kedua, dituliskan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, jaraknya 1,15 spasi, kemudian ukuran kertasnya A4, margin kiri 4, margin kanan atas dan bawahnya 3. Kemudian halaman sampul dengan daftar isi diberi nomor dengan halaman huruf angka Romawi I2, itu Romawi ya? Bukan Romawi. Itulah contohnya. Kemudian yang keenam, halaman utama dimulai dari pendahuluan dengan halaman lampiran diberi halaman dengan angka Arab dan seterusnya diletakkan pada sudut kanan atas. Lanjut. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Nanti aku share. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak, aku mau mengakhiri. Ini dari Clara, Lin, Erlita, Ponsa, Dede, Kak Jarot, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Aira. Oke, semangat ya bikin proposalnya. Sampai ketemu di BS 5 setelah BS terakhir. Jadi semangat ya Nih ya. Jangan lupa PR-nya dari Bu Maria. Selamat mengerjakan tugas. Dadah. Terima kasih. Dadah.